ikut katekumen di agama Kristen. Tetapi seiring perjalanan pertengahan, saya tidak melanjutkan karena ya mungkin dari hati saya tidak cocok atau gimana. Terus pernah juga di agama Katolik, saya pernah ikut katekumen namanya. Itu katekumennya harus 60 kali. Nah, saya juga udah pernah ikut sampai 30 kali, masuk tahap pertama. Saya juga tidak melanjutkannya. Ya karena juga mungkin dari hati belum siap atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi saat di Islam, ya karena saya melihat keluarga dari yang saya pernah ikuti, kakak angkat saya, Kak Long, atau disebut Kak Eka, saya melihat kehidupannya, Masya Allah, rukun banget, damai banget, adem banget. Dan saya lama tinggal di situ, saya sering lihat kehidupan mereka berdua, suami istri, anak-anaknya, Masya Allah. Nah dari itu juga, saya juga teringat kakak saya, teringat juga sangat suka pada perempuan yang berjilbab. Nah, kalau suara takbiran, saya juga merinding setiap dengar suara takbiran. Dan setiap suara takbiran itu berkumandang, Masya Allah, hati saya tersentuh banget. Padahal waktu itu belum masuk agama Islam. Makin lagi semenjak sudah menjadi seorang mualaf, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marianto. Alhamdulillah sekarang sering dipanggil Husein, karena itu adalah pemberian nama dari kakak angkat saya, itu Kak Eka. Husein itu hampir sama dengan nama Chinese saya, yaitu Hansen. Masya Allah, sampai detik ini saya sering dipanggil Husein. Ya, kalau ditanya mengapa saya lebih, maksudnya perjalanan saya bisa memilih Islam, itu karena yang pertama, saya tertarik sekali melihat perempuan itu memakai jilbab. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena kakak saya yang telah meninggal 13 tahun yang lalu. Jadi almarhumah kakak itu adalah seorang mualaf juga. Nah, almarhumah kakak meninggal di tahun 2007. Kakak saya memeluk agama Islam juga udah sekian lama. Jadi yang sering membuat saya kepikiran pas saat saya ke makam kakak saya. Saat saya berziarah, saya beda akidah, pasti orang-orang bertanya, kok beda akidah mau ke makam kakak, terus doanya nggak bakalan sampai loh. Ya dari situlah saya teringat, kalau doa saya nggak sampai, sia-sia rasanya. Dan saya sering bacakan Yasin versi bahasa Indonesianya dari buku Yasin, tapi katanya sih tidak bakalan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya saya bilang, oleh karena niat, kalau misalkan Allah memberikan saya izin dan hidayahnya, insya Allah saya kedepannya mau masuk Islam. Nah, berawal dari sebuah ucapan, itulah akan menjadi sebuah doa. Dan kejadiannya saya masuk Islam itu di pertengahan tahun 2014, tepatnya di bulan Juni tanggal 18. Tepatnya di hari Jumat. Kenapa memilih hari Jumat? Karena di dalam Islam, hari Jumat itu adalah hari paling barokah atau berkah. Kalau untuk perbedaan itu ya pasti ada ya. Tetapi di sini saya tidak pernah bilang bahwasannya agama lain itu beda dengan agama Islam. Semua agama itu Masya Allah sama. Tergantung kita yang menjalaninya dan kita yang meyakininya. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya juga pernah ikut katekumen di agama Kristen. Tetapi seiring perjalanan pertengahan, saya tidak melanjutkan karena ya mungkin dari hati saya tidak cocok atau gimana. Terus pernah juga di agama Katolik, saya pernah ikut katekumen namanya. Itu katekumennya harus 60 kali.
Nah, saya juga udah pernah ikut sampai 30 kali masuk tahap pertama. Saya juga tidak melanjutkannya, ya karena juga mungkin dari hati belum siap atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi saat di Islam, ya karena saya melihat keluarga dari yang saya pernah ikuti, kakak angkat saya, Kak Long, atau yang disebut Kak Eka, saya melihat kehidupannya, Masya Allah, rukun banget, damai banget, adem banget. Dan saya lama tinggal di situ. Saya sering lihat kehidupan mereka berdua, suami istri, anak-anaknya, Masya Allah. Nah, dari itu juga saya juga teringat kakak saya, teringat juga sangat suka pada perempuan yang berjilbab. Nah, kalau suara takbiran, saya juga merinding setiap dengar suara takbiran. Itu sebelum Islam? Iya, sebelum Islam. Dan setiap suara takbiran itu berkumandang, Masya Allah, hati saya tersentuh banget. Padahal waktu itu belum masuk agama Islam. Makin lagi semenjak sudah menjadi seorang mualaf, Masya Allah. Kalau untuk perjuangan itu sendiri ya pasti ada ya. Setiap kehidupan pasti ada lika-likunya. Bukan hanya di agama Islam, tetapi di saat seperti sekarang ini yang saya alami, kan saya sudah menjadi seorang Islam. Nah, lika-liku yang saya alami ketika pertama-tama masuk Islam, pastilah ada sedikit ya kurang dekat dengan teman ya, karena mungkin saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia, kita bisa hanya memberi yang terbaik. Saya juga pertama-tama banyak belajar dari kawan, dari ustadz-ustadz, banyak ke masjid untuk cari tahu tentang agama Islam. Nah, kalau untuk kesannya kenapa saya lebih memilih Islam, ya banyak faktor. Faktor yang pertama itu karena saya merasa ada perbedaan dalam diri saya ketika saya menjadi seorang mualaf atau Islam. Yang dulunya kasar, sekarang agak berkurang, walaupun belum sepenuhnya. Yang namanya kita hidup nih harus banyak belajar. Yang dulunya tutur bicara keras, sekarang agak sedikit lembut, walaupun juga belum sepenuhnya. Terus untuk hal dulu kurang percaya akan kuasa Allah, sekarang sudah lebih percaya karena saya mengalaminya sendiri. Seperti pas saat pertama saya masuk Islam, kan cobaannya begitu banyak, baik dari keluarga maupun yang lain. Tetapi alhamdulillah seiringnya waktu berjalan, kita diberi kemudahan, diberi jalan, alhamdulillah semua bisa menerimanya. Nah, bahkan sampai sekarang saya kan sudah menikah, sudah punya anak. Nah, perjalanan saya juga untuk menemukan calon istri itu juga perjuangan. Nah, yang saya niatkan itu memang untuk mendapatkan calon istri yang seiman. Nah, kalau seiman, saya sudah berjanji sama Allah tuh dalam hati saya, bahwasannya kalau saya sudah menemukan calon istri yang sudah memakai jilbab dan dia Islam dan seiman sama saya, insya Allah saya akan menjadikannya istri saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya sudah menikahinya dan sudah menjadi istri saya selama kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah kami sudah memiliki 2 anak. Kalau untuk orang tua sendiri sih alhamdulillah tidak ada sedikit pun pertentangan. Ya cuman rasa kecewa orang tua itu pasti ada. Terlebih kan saya 11 saudara. 3 masuk Islam sama saya 4. Jadi yang udah 4 yang masuk Islam. Cuman saya masuk Islamnya itu ketika saya kuliah. Jadi orang tua saya agak syok. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kamu masuk Islam? Kenapa sampai memilih Islam? Gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah orang tua bisa menerima sampai detik ini. Dan hubungan kami ya baik-baik aja sampai detik ini. Walaupun kami berbeda akidah. Dan Masya Allah, orang tua saya sangat menyayangi saya. Nah, saya tidak ada pindah sih ya. Karena saya dulu di KTP itu Buddha, tetapi saya tidak menjalani Buddha. Nah, yang saya jalani itu Kristen dan Katolik. Tetapi seiringnya berjalan waktu, saya hanya berjalan separuh. Dan saya tidak memilih agama itu, bukan karena agama itu jelek atau apa.
tetapi hati saya yang tidak kena gitu loh. Semua agama itu sama, ya, tidak ada yang bilang agama ini buruk, agama ini baik. Islam maupun agama yang lain semuanya mengajarkan yang baik-baik, tetapi tergantung bagaimana cara kita yang memilihnya. Ya. Kalau dibilang cobaan ya Bang, Masya Allah banyak sekali cobaan. Dari waktu saya masuk Islam, cobaan ya seperti yang tadi saya bilang. Setelah saya berjalan waktu, saya selesai wisuda, banyak lagi cobaan yang datang. Sakit selama 7 bulan, padahal Abang tahu sendiri, kalau kita habis wisuda kan pasti berharap mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Tapi Masya Allah, Allah uji saya selama 7 bulan saya tidak kerja. Semua tabungan saya habis hanya untuk berobat. Yang tidak perlu saya jelaskan lah saya sakit apa, tetapi ya namanya sesakit yang Allah turunkan kepada kita, percayalah itu adalah sebagai penyembuh kita. Ya, setelah saya sakit sembuh, saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi seiringnya waktu berjalan, ada problem, hilang lagi pekerjaannya, cobaan lagi. Pada waktu itu baru menikah, usia menikahnya baru aja 7 bulan. Ya, 7 bulan menikah saya diuji lagi, kehilangan pekerjaan. Pada waktu itu sudah ada tanggungan, ada istri kan, jadi saya tidak putus semangat. Apapun yang saya bisa kerjakan, saya tetap kerjakan. Seperti jualan kue, saya kan pandai jual kue, masak saya juga pandai. Apapun yang bisa menghasilkan uang, insya Allah saya kerjakan. Nah, saya tidak pantang menyerah. Saya sambil cari kerjaan. Masya Allah, Allah kasih saya kerjaan yang baru lagi. Kerjaan baru, dan istri saya hamil. Nah, setelah istri saya hamil, saya baru kerja 20 hari, istri saya keguguran. Dapat lagi ujian yang baru. Tapi Allah tahu sih, apa yang kita rasakan. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa bersabar, ikhlas, tawakal atas apa yang dicobakan ke kita. Ya, semoga dengan hikmah dari cobaan yang dikasih, kita lebih sabar dan lebih tawakal. Nah, setelah kehilangan anak kami yang kami sayang, anak pertama kami, Allah angkat lagi derajat saya. Saya dinaikin jabatannya. Masya Allah. Tidak ada yang pernah tahu dalam hidup ini. Padahal waktu itu baru juga kehilangan anak. Tidak ada kepikiran yang terlintas di dalam otak saya bakal ada dapat tawaran yang baru. Nah, setelah dapat tawaran ini, dan Masya Allah istri saya setelah masa lepas hamil lagi anak kedua. Dan alhamdulillah anak kedua sekarang yang kami beri nama Kaif Rehan Al-Fariski sudah berusia 1 tahun lebih. Nah, sebenarnya ada plus ada minusnya di kaliku yang Allah kasih ya. Mungkin Allah ingin uji kita, Allah ingin tahu tingkat kesabaran kita tuh sampai di mana. Ya alhamdulillah sampai detik ini ya, saya juga berharap Allah memberikan saya kekuatan, kesabaran, istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk benci agama Islam sih tidak ada terbesit sih di dalam pikiran, karena memang dulu juga ada saudara-saudara kandung saya yang masuk Islam, jadi sering merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan kami dulu sering ngantri di Masjid Mujahidin ini untuk apa? Antri daging. Itu waktu kecil sih, tapi sekarang udah enggak. Iya, saya nggak tahu belakangan waktu saya pertama kuliah di Universitas Widya Dharma sekarang. Saya itu mayoritas kan Chinese, sama kalau orang Dayak ya. Islam aja paling bisa dihitung jari. Jadi waktu saya masuk Islam di semester 4 kuliah di Widya Dharma, di kelas saya sama saya hanya 2 orang yang Islam. Ya jadi waktu ada cerita sih waktu dulu. Saya waktu kuliah di Widya Dharma kan jam 6 itu di bulan puasa itu saya mau buka puasa. Nah dosen saya terkejut, kok tiba-tiba kamu mau buka puasa, emang kamu Islam? Ya saya Islam, saya bilang saya udah masuk Islam. Nah jadi dosen agak terkejut, tapi ya kita tetap diizinkan sih dan tetap menghargai lah, karena kita memang udah muslim kan. Sebenarnya sih
dalam diri saya waktu sebelum masuk Islam itu saya memang pengennya melihat wanita itu menutup aurat. Nah, karena di dalam Islam itu wanita itu wajib menutup auratnya. Mau dia udah baik atau belum, dia harus memakai jilbab. Nah, perkara dia ke depannya seperti apa itu menjadi urusan dia masing-masing. Nah, saya memang udah niatkan segala sesuatu memang kita perlu nawa itu. Nawa itu niat. Kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah juga kasih yang baik. Cantik itu relatif. Karena yang saya cari memang bukan cantik itu juga. Karena memang yang saya cari itu wanita sederhana yang pakai jilbab, terus yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dipikir-pikir, belum melihat bahasa Arab aja buka Al-Quran atau Iqra, lihat Arab aja udah ngeri, takut, nggak bisa. Tapi kok lihat orang belajar pasti bisa, segala sesuatu memang harus ada niat. Saya pernah belajar, cuman ya belum sepenuhnya bisa lah. Tapi saya tetap prioritaskan ke depannya saya harus bisa. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik agar saya ini bisa belajar Al-Quran nanti, bukan Iqra lagi. Ya, semoga juga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik seperti abang nih. Iya, biasa kalau melihat anak kecil itu saya juga bingung sendiri, kok mereka bisa sih hafal sampai satu buku seperti itu kan. Lagi biasa orang ikut habis Quran kan. Ya, tapi ya memang mungkin karena niat awalnya memang mereka pengen khatam Quran, ya makanya mereka belajar. Kalau insya Allah kalau kayak kita ini diasah terus, itu pasti bisa. Juga bahasa Mandarin juga dipelajari juga sama. Nafasnya seperti apa, panjang pendeknya kayak mana, sama. Ya kalau masalah diajak sih pasti ada lah. Ngolo-ngolo aja sih. Ya tergantung kita lah mau atau enggaknya. Tapi ya kalau misalkan kita ya tetap berpegang teguh pada Islam ya, kita tidak makannya, kita tetap menghargai, kita tetap ikut, tetapi kita tidak makan. Ya untuk motivasi itu sendiri ya, semoga kita semua diberikan hikmah, diberikan keberkahan untuk menjaga sama-sama di Islam. Yang sedang ada masalah, Allah berikan kemudahan, berikan jalan yang terbaik. Ingat, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Allah beri kita masalah, beri kita ujian karena Allah sayang. Allah ingin kita sering beribadah kepadanya, sering mencarinya, biar ya kita semakin dekat lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti ada hikmahnya dan ada pengalaman hidupnya. Ya untuk target saya ke depan sih saya pengen saya diberi banyak waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah. Mungkin saat ini saya lebih banyak mengejar dunia. Tetapi saya tahu bahwasanya Allah itu lebih menuntut kita mengejar akhirat. Karena yang lebih pasti itu hidupnya di akhirat, bukan di dunia. Kita mati-matian kejar-kejar di dunia, tapi akhirat kita tidak kejar, itu nggak boleh juga. Nah, tetapi saya dari hati saya yang paling dalam, saya ingin sekali Allah kasih saya kemudahan agar saya bisa lebih takwa, lebih banyak beribadah daripada mengejar dunia. Tapi semenjak masuk Islam kan pasti kita melihat nih yang boleh atau enggak. Tetapi kita semua, kayak saya kan memang terlahir dari suku Chinese ya. Saya tidak bisa menghilangkan itu semua. Tapi saya melihat apa yang Allah sampaikan dan apa yang Allah tertuliskan di dalam Al-Quran. Yang sebisanya saya jalankan, insya Allah saya jalankan. Memang dalam hidup ini kita lebih sering, kayak saya sendiri ini banyak ujian yang saya dapatkan. Dari sakit, dari hilang kerja, dari dapat kerja baru, kehilangan anak, itu semua udah saya rasakan. Tapi tidak pernah sedikit pun dalam pikiran saya itu untuk meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin saat ini sholat saya juga masih belang-belang nih. Saya juga nggak bilang saya baik, tapi saya berharap dengan doa-doanya dari para muslim yang ada di Indonesia ini, doakan saya juga agar saya lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
mudah-mudahan kalian semua juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran saya sih sebenarnya kalau diceritain nggak akan selesai satu episode. Banyak sekali yang kejadian yang benar-benar terjadi dalam hidup ini. Untuk istri saya kebetulan orang tuanya itu Chinese sama kayak saya, jadi orang tuanya yang mualaf. Kalau istri saya sendiri itu memang Islam. Nah, orang tua istri saya berarti yang mertua saya sekarang itu adalah teman dari bapak saya. Makanya waktu ketika saya memperkenalkan mertua saya nih sama orang tua saya terkejut. Oh, ini tahun saya waktu muda. Dan Masya Allah, ini saya pun tidak tahu. Jadi dari itulah juga mungkin orang tua bisa lebih menerima. Istri juga banyak sering kasih saran, kasih masukan. Oh, ini gini mas, ini gini, kita harus kayak gini. Yang namanya istri kan pasti ingin yang terbaik untuk suaminya. Saya juga orang awam, saya bukan orang yang banyak tahu. Ya kita kayak saya ini banyak cari tahu, banyak juga belajar. Dan mungkin istri juga banyak belajar. Istri juga mungkin tidak seperti ustazah yang udah banyak paham. Tapi sedikit banyak, alhamdulillah istri banyak mengingatkan yang baik-baik. Ya, tapi saran dari istri sih lebih, ya kalau bisa kita cari guru ngaji, biar kita sama-sama belajar juga. Saya juga mungkin nggak banyak-banyak lupa katanya. Karena memang udah lama juga kan, jarang diasah ya. Namanya barang kayak gitu ya mesti diasah, sering diasah. Biar kita lebih tahu.